Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Heri Babakan Sang Petualang Kreatif. Kali ini saya akan menampilkan video yang lebih seru lagi, kreatif dan menjadi inspiratif. Tapi sebelum saya memutar video, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Jadi pertanyaannya begini, Kang Heri, kenapa sih membuat konten video ini temanya beda-beda gitu kan? Kemarin tuh ada menjahit, terus membuat alat trik sulap, bahkan ada art di bidang seni membuat miniatur air terjun gitu kan? Bahkan ada mancing segala tuh kemarin tuh. Nah, saya akan jawab pertanyaan ini. Jadi sesuai dengan tema dan channel saya, Heri Babakan Sang Petualang Kreatif. Jadi saya berusaha untuk bagaimana sih mencari hal-hal yang sifatnya itu kreatif dan menjadi inspiratif gitu kan buat teman-teman di rumah. Jadi video-video yang saya tampilkan ini insya Allah menjadi satu inspiratif buat teman-teman yang memiliki bidangnya masing-masing tuh. Ya, misalkan bidangnya menjahit, saya tampilkan tuh yang menjahit, bagaimana cara membuat salah satu produk gitu kan. Bahkan masker juga kita buat kemarin, tas lipat dan tikar lipat. Nah, lalu ada teman-teman basicnya tuh di bidang seni. Saya membuat miniatur air terjun dari gerabah ya, dari kendi dan gentong itu ya, miniatur air terjun dari gentong saya buat. Itu yang jiwanya seni. Lalu yang mancing juga ada, tapi mancing saya nggak banyak, cuma satu video saya bikin konten untuk anak-anak di rumah. Bahkan membuat alat trik sulap ya. Alat trik sulap itu saya buat alatnya, tapi memang ada berapa video ya, kemarin itu ada 4 kalau nggak salah. Itu juga buat teman-teman yang memiliki jiwa seni di dunia sulap. Jadi saya buat alatnya, barangkali teman-teman yang senang sama sulap belum tahu triknya, ya mungkin saya tampilkan videonya dan membuat alatnya. Mudah-mudahan video yang saya tampilkan itu sesuai dengan basic dan kemampuan bidang masing-masing teman-teman di rumah ya. Jadi kesimpulannya adalah channel yang saya buat ini adalah satu bidang kreatif dan inspiratif sesuai dengan channel saya, Heri Babakan Sang Petualang Kreatif ya. Itu saja yang perlu saya jawab pertanyaannya. Jadi jangan sampai nanti bingung, nih kok Heri Babakan videonya channelnya beda-beda nih kontennya gitu kan. Video kali ini yang lebih seru lagi nih, lebih kreatif lagi dan menjadi inspiratif lagi nih. Saya kemarin berpetualang mencari sumber, yaitu bagaimana sih caranya membuat atau membudidayakan ya. Tutorialnya membuat kandangnya dan juga membudidayakan, yaitu burung puyuh. Jadi di video kali ini saya membuat kandang, terus juga cara pembudidayaan ya dan lain sebagainya. Pokoknya itu lengkap banget videonya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like dan komennya ya. Jangan lupa juga notifikasinya, loncengnya dibunyikan agar video-video selanjutnya teman-teman bisa melihat lagi, mungkin sesuai dengan bidang teman-teman di rumah. Oke? Itu saja yang saya perlu sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Oke, teman-teman dulur sadayana, sekian saja dan tentunya saksikan videonya dulu. Let's go. Oke pemirsa, kali ini kita mulai dari persiapan kawatnya ya. Kawat untuk ukurannya 0,5 ini yang ukuran kecil. Jadi untuk kotoran nanti agar pada saat jatuh ke bawah itu dia hancur, karena kotorannya ini bermanfaat sekali buat pupuk dan tanaman dan dia cepat kering ya. Jadi kita menggunakan kawat yang kecil. Nah ini dia teman-teman, kandangnya ini memang hampir 70% jadi ya. Tapi kita lihat susunannya. Kita menggunakan kayu-kayu bahan limbah. Jadi bahan-bahan limbah ini mudah didapat. Biasanya di toko-toko furniture itu mereka suka tersisa bahan-bahannya, bahan-bahan limbah, dan itu bisa kita beli dengan mereka dan sangat murah sekali. Nah ini kita bikin satu set ya. Satu set ini 4 susun dengan ukuran ketinggian bagian belakang itu kurang lebih 20 cm, bagian depannya 15 cm karena posisinya harus miring untuk bagian lantai. Ini yang posisi 4 susun ya, kita bikin 4 susun. Jadi bagian belakangnya 20 cm, depannya 15 cm agar
telurnya nanti ketika dia turun langsung ke bawah ya. Ini dia posisi dari susunannya. Mungkin teman-teman pasti di rumah bisa membuatnya. Nah, ini kita membuat wadah untuk makannya, kita menggunakan juga kayu atau tripleknya, karena ini kita buat seperti ini agar terhindar dari hama tikus. Karena ini tikus kalau sudah malam kita lost control ya. Jadi kalau telurnya jatuh, kadang-kadang tikus suka memangsa. Ini pemasangan kawat ya, nanti diukur saja. Kalau untuk lebar kita hampir 60 cm, kalau untuk panjangnya kurang lebih 110 cm. Untuk kapasitas maksimal itu 40 burung puyuh. Nah, ini bagian atap kita menggunakan karung. Bagian atap menggunakan karung agar burung-burung ini ketika ada di dalam, mereka itu karena jenisnya burung yang suka loncat dan ingin terbang gitu kan. Tapi sebenarnya mereka itu nggak terbang, tapi sering banget mereka loncat-loncat. Nah, ketika mereka loncat itu menyentuh atau membentur dinding atas, atap atas, itu mereka tidak terluka bagian kepalanya. Karena sering sekali kalau kita menggunakan atap-atap triplek atau kayu atau penutupnya dengan seng atau apa gitu, kepala dari burung puyuh itu sering terluka karena mereka sering loncat gitu. Nah, kalau menggunakan karung ini elastis, lentur ya. Jadi insya Allah ketika dia loncat-loncat gitu nggak akan terbentur palanya. Jadi kepalanya tidak terbentur dan tidak melukai bagian kepala. Karena kalau sudah bagian kepala luka, itu akan mengakibatkan stres, dia malas bertelur dan juga malas makan. Ini bagian pemasangnya. Jadi pemasangan itu nggak perlu pakai paku, bisa juga menggunakan staples ya. Atau yang dipakai untuk ini tembak ya, staples tembak ya. Nah, ini contoh kandang yang sudah jadi. Ya, ini sedang direnovasi sih kandangnya, tapi sudah dalam 1 hari sudah menghasilkan telur nih. Ini burung puyuhnya nggak banyak nih isinya, karena kita memang dalam proses pemindahan ya. Ya, ini ada kurang lebih ada 20 ekor di dalamnya. Tapi setiap harinya pasti bertelur. Dalam 20 ekor itu 9 atau 15 ekor itu pasti bertelur. Nah, ini telurnya, teman-teman. Nah, ini telurnya ini setiap dalam bertelur kita bisa kumpulkan dulu ya. Kita kumpulkan jadi satu, terserah itu mau dikonsumsi. Kalau memang untuk dikonsumsi jangan kena hangat ya. Di tempat yang biasa aja, di tempat yang sejuk. Karena kalau kena hangat pasti mereka menetas. Nah, ini tempat inkubator atau tempat proses penetasan ya. Jadi pada saat menaruh di tempat inkubator ini kita bareng-bareng, jangan satu taruh nanti satu taruh, jangan ya. Nanti kalau beda-beda seperti itu tumbuhnya nanti beda-beda nanti hasilnya. Jadi kita masukkan dengan cara berbarengan ya, bersamaan kita taruh agar tumbuhnya juga sama. Nah, setiap 8 jam sekali kita goyang ya, kita putar-putar seperti itu ya, agar merata kehangatannya. Dinding dari ruang inkubator ini kita menggunakan kardus. Sebenarnya triplek sudah ada, tapi kita lapis lagi kardus agar kehangatan itu terjaga, supaya hangatnya terjaga dan betul-betul stabil. Kita menggunakan 4 bohlam ya. Nah ini anak dari umur yang sudah 2 minggu. Ini anak umur yang sudah menetas selama 2 minggu. Kita menggunakan wadah air ini, jangan lupa ya teman-teman, wadah airnya dikasih batu atau kerikil agar mereka itu tidak terjebur ya, atau tidak mandi basah gitu dengan air minumnya. Nah, berarti mereka minum betul-betul dengan keadaan yang tidak basah atau tidak terjebur ke dalam wadah air. Ya, ini yang umur 2 minggu. Ya, lucu-lucu guys. Ternyata burung puyuh ini ketika sudah lahir bentuknya seperti ayam, kecil banget. Nah, ini alat temperatur panasnya. Anda teman-teman bisa dapatkan di online, bisa beli di online untuk pengukur suhu panas atau pengukur suhu hangat dari
tempat penetasan. Jadi dia setiap 8 detik atau setiap 10 detik atau setiap 15 detik sekali biasanya lampunya akan padam dan menyala. Itu otomatis. Ini murah banget kok, bisa dapat di teman-teman bisa beli di online ya, dengan rangkaian atau rakitan seperti ini. Itu bisa beli di online. Ya, setiap detik berapa detik ya, kalau nanti bisa disetel mau 8 detik sekali, 10 detik sekali, itu dia akan mati terus menyala lagi dengan waktu yang sama. Nah, ini untuk anakan umur 3 minggu, dia lebih besar. Seperti yang tadi saya bilang, kalau untuk menaruh telur harus bersamaan, jadi jangan dapat hari ini 5 taruh, besoknya dapat 5 terus kita taruh lagi, jangan. Itu harus berbarengan. Jadi kita simpan dulu di tempat yang sejuk. Kalau sudah cukup banyak, misalkan ada 100 sampai 200 butir telur, baru kita taruh bersamaan. Nanti tumbuhnya akan bersama. Ya, insya Allah 90% itu akan berhasil. 95% bisa menetas semua kalau memang proses dari pembuatan suhu panasnya ini betul-betul kandangnya temperaturnya itu bagus. Ini umur yang 3 minggu guys. Umur 3 minggu sudah lincah sekali dan makannya juga sehat sekali. Nah, bagaimana pemirsa? Seru kan? Mudah-mudahan menjadi satu inspiratif ya. Terima kasih sudah selalu setia menonton channel saya di Heri Babakan Sang Petualang Kreatif. Saya terus berpetualang dan menampilkan yang terbaik, kreatif dan inspiratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.